Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah sebagaimana layaknya dipuji sebagai pencipta. Karena memang satu-satunya yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi dan memiliki semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan adalah Allah. Dan tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat Alhamdulillah. Maka jadikanlah selalu kalimat ini membasahi lidah dan bibir kita. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk membawa hukum halal haramnya, syariatnya, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup dan jelas kemana sasaran dan tujuan hidup setelah kematian. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan seluruh suku, bangsa, manusia tidak terkecuali, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas oleh Sang Pencipta Allah pada waktu yang bersamaan dengan 10 kali tambahan rahmat dan karunia-Nya. Maka sangat wajar bahwa kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dengan izin Allah dan semoga Allah berkahi bahasan sahih hadis qudsi kita, hadis ke-12, masalah keutamaan tauhid. Dan tauhid sudah sering kita ulangi sebenarnya dari awal-awal hadis qudsi kita, diambil dari kata-kata wahada yuwahidu yang berarti mengesahkan, memurnikan pemahaman bahwasanya Tuhan itu hanya satu, sehingga kita tidak perlu bergantung, memohon, meminta, takut kecuali kepada yang satu itu. Fitrah manusia sebenarnya secara alami dia mengenal Tuhannya. Apalagi kalau anak-anak yang baru lahir, yang belum terkontaminasi pikirannya dengan pemikiran-pemikiran adanya Tuhan-Tuhan lain. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir, siapapun itu, walaupun orang tuanya kafir, tetap dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya mengenal Tuhannya Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi. Nanti kedua orang tuanya kalau Yahudi menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi, penyembah api, penyembah patung, penyembah matahari, bintang-bintang, kalau kedua orang tuanya berfaham Majusi. Makanya dari hadis ini juga keluar pendapat sebagian ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya anak-anak yang meninggal dalam keadaan kafir pun selama belum balik masih di bawah naungan Sang Pencipta Allah. Allah akan menguji mereka pada hari kiamat. Kalau fitrahnya masih bagus, masih mengenal Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga walaupun orang tuanya kafir, karena dia masih dalam keadaan fitrah. Tapi kalau fitrahnya sudah rusak, perusakan fitrah ini seperti banyaknya sekarang film-film kartun anak-anak yang menggambarkan adanya monster besar di atas awan, adanya dewa-dewa, seperti kartun-kartun yang sering diterjemahkan sekarang ke bahasa Indonesia dari kartun-kartun India, dan akhirnya menggambarkan kalau ada dewa hujan, ada dewa matahari, bahkan ada di antara manusia yang jadi dewa dan bisa berantem antara dewa sama dewa dan segala macam pemahaman yang akhirnya merusak fitrah itu. Jadi seakan-akan ada kekuatan-kekuatan yang besar selain kekuatan Sang Pencipta Allah. Makanya tauhid ini adalah asas segalanya. Dan semua nabi pasti dakwah awalnya itu. Kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya, surah para nabi-nabi, surah Al-Qasas, kisah-kisah yang menceritakan juga para nabi-nabi. Kemudian secara khusus nama-nama nabi yang dipakai seperti surah Muhammad, surah Ibrahim, surah Yusuf, surah Hud, surah Yunus. Ini semuanya
menceritakan tentang bagaimana dakwah mereka standar selalu mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kalau kita kembali ke ayat-ayat itu pasti bunyinya, hai kaumku, sembahlah Allah satu. Kenapa kalian masih mencari Tuhan-Tuhan selain Allah? Jadi selalu dakwanya memang masalah tauhid. Dan sudah pernah saya sampaikan saudaraku seiman, baginda Nabi SAW 13 tahun di Mekah, itu ayat-ayat Makkiyah yang turun di Mekah selama 13 tahun, belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah zakat. Isinya adalah umumnya masalah tauhid. Bagaimana mereka diberikan pemahaman yang jelas tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Dan semua yang selain Allah adalah makhluk, atau dikenal dengan istilah tagut. Berhala-berhala, patung-patung yang dikeramatkan, pohon-pohon, ya, matahari, api, dan segala macam ini yang disembah selain Allah adalah tagut. Tidak ada manfaatnya, tidak ada andilnya sedikit pun di alam semesta ini. Sama sekali tidak memiliki kekuatan di situ. Dan saya mengajak sekarang Bapak Ibu sekalian, kita membuka surah Fatir. Ya. Silakan dibuka Al-Quran. Kita akan baca 45 ayat dari surah Fatir ini. Dan Fatir artinya penciptaan. Ya. Dan ini sangat penting dan berhubungan dengan tema kita. Dan kita akan lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di salah satu atau di antara ayatnya menjelaskan tentang masalah semua yang disembah selain Allah itu tidak punya andil sedikit pun di alam semesta ini. Surah nomor 35 ya. Siapa yang ingin menambah hafalannya, surah ini tepat ini. Karena surah ini tidak panjang, 45 ayat. Kalau Bapak Ibu hafal per hari 5 atau 10 ayat, ini 3 hari selesai surahnya. Kalau mau. Karena banyak orang tidak mau. Ya. Baik, kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya sebagai pencipta dan bagaimana Allah membatalkan semua yang disembah selainnya. Mulai dari ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Sampai kalimat ini dulu. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Dan makna lain fatir adalah yang menciptakan, yang mengurus, yang menjaga standarnya, ya, dan yang akan memusnahkannya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Yang telah menciptakan malaikat-malaikat yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap. Dan ini jenis malaikat yang terkecil. Karena malaikat terkecil memiliki 2 sayap di kanan, 2 sayap di kiri. 3 sayap di kanan, 3 sayap di kiri, dan 4 sayap di kanan, 4 sayap di kiri. Dan ini ada bahasan khusus tentunya tentang masalah bab beriman kepada malaikat. Rukun iman kita yang kedua. Dan malaikat terbesar adalah Jibril alaihissalam. Pemimpin para malaikat yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah mengaruniai Jibril 600 ekor sayap. Yang kalau dia mengebaskan 1 sayapnya di bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Tentu rasionalnya, kalau kita lihat burung misalnya yang terbang dengan sayap, maka yang normal, burung yang normal yang terbangnya bagus, itu minimal sayapnya sepanjang tubuhnya. Atau lebih panjang. Ya, kalau sayapnya lebih panjang, maka dia lebih mudah terbang jarak jauh. Tapi kalau kita lihat burung yang sayapnya pendek, lebih pendek dari tubuhnya, dianggap gagal ya, artinya dia tidak bisa terbang. Seperti itulah. Nah, kalau dan umumnya sayap itu ada di punggung. Kata para ulama bisa dibayangkan bagaimana besarnya malaikat yang paling kecil kalau 2 sayap di punggungnya yang harus seukur badannya. Gitu ya. Maka memang malaikat ini makhluk Allah yang sangat luar biasa. Tentu teman-teman kalau mau baca lebih jauh, karena ini bukan yang sedang ingin kita titik beratkan. Kalau mau baca tentang malaikat, baca 2 surah. Surah nomor 77 dan surah nomor 79. Dan bisa mengikuti ceramah kami di YouTube, kajian kitab Minhajul Muslim, bab
pasal kelima di bab pertama masalah akidah, beriman kepada para malaikat. Tentu sudah kita jelaskan di situ nama-namanya, kemudian tugas-tugasnya, dan itu tidak saya jelaskan sekarang karena ada beberapa hal yang ingin saya tekankan yang berhubungan dengan tema kita. Kemudian Allah mengatakan yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah makhluknya dalam penciptaannya apapun yang dia inginkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ayat keduanya, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ketahuilah, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, rahmat karunia-Nya, kebutuhan-kebutuhan kita semua ini, dari udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, segala macam, untuk roda kehidupan di muka bumi, namanya rahmat juga. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kalau Allah sudah mau kasih, pasti dapat. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Kalau Allah tidak mau turun hujan, kemarau, tidak akan pernah turun hujan. Kuasa Allah. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ikuti ayat demi ayat, nanti kita akan sampai kepada poin tentang masalah tauhid. Karena Allah mengenalkan dirinya. Ayat ketiga, Allah panggil semua manusia tanpa terkecuali dari suku manapun. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua. Ya ayyuhan nasu, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Hai manusia, ingatlah. Dan saya sudah pernah jelaskan kalau dalam Al-Quran kalimat ingat apa artinya? Belajarlah, ya, pelajarilah. Jadi kalau teman-teman baca terjemahan Indonesia, ingatlah berarti belajarlah atau pelajarilah. Ingatlah atau pelajarilah akan nikmat Allah kepada kalian semua. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kalian berpaling dari ketauhidan? Kenapa masih menganggap pohon punya kekuatan, batu punya kekuatan, air, api, segala macam? Ayat keempat, wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Jika mereka mendustakan kamu, hai Muhammad, tidak mau menerima peringatan-peringatanmu tentang aku dan hukum-hukumku, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Artinya ini hiburan untuk baginda Nabi SAW bagi orang-orang Quraisy yang nolak dakwah beliau pada saat itu. Tidak usah khawatir dengan mereka, yang penting kamu sudah menyampaikan. Ayat kelima, dipanggil lagi, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Hai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah benar. Yang taat dikasih surga, dikasih kebahagiaan. Yang durhaka pasti dihukum. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kalian. Dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kalian tentang Allah. Dunia ini, teman-teman sekalian, kita punya keterbatasan. Ya. Seperti misalnya badan kita hanya pakai 2-3 lembar baju. Ya. Lebih dari itu sudah mandi keringat. Ya. Makanan yang masuk di perut kita 2 piring. Segelas air sudah cukup. Dan penelitian, ya, ada penelitian diadakan oleh sebagian ilmuwan, manusia itu kalau makan apel, 1 buah apel atau 1 buah pisang sudah cukup untuk hidup sehari dengan minum segelas air. Jadi potensi kita sebenarnya untuk mengkonsumsi kecil sekali. Begitu pula kalau kita tidur, 1 kali 2 meter ranjangnya. Walaupun ranjang kita besar, 2 kali 2 meter, 4 kali 4 meter, tetap aja ukuran kita 1 kali 2 meter. Kita berguling ke sana, ya ukuran kita itu. Kita berguling ke sini, ya ukuran kita itu. Dan seterusnya, menggunakan tas misalnya, ibu-ibu kalau pakai tas, paling 1, walaupun tasnya 10. Masa 10-10-nya semua dipakai? Kan nggak mungkin.
Jadi pemandangannya nggak bagus gitu kan. Artinya potensi untuk menikmati dunia ada tapi kecil. Lalu untuk apa berebut-rebutan masalah dunia nih? Ya. Toh juga kalau kita meninggal gak ada yang dibawa, hilang semua itu merek-mereknya. Gitu. Orang cuma mengenang, oh ini sepatunya si fulan, oh ini sendalnya si fulan, oh ini mobilnya si fulan. Allah ingatkan, boleh nikmati tapi hati-hati. Jangan membuat kalian lalai tentang kehidupan abadi yang ada di sana. Ya. Karena sebagaimana dunia ini ada, kita bisa melihat sekarang, kita bisa berbicara, akhirat ada sebagaimana ini ada. Bagaimana kita bisa yakini sekarang kita bisa hidup di sini lalu kita tidak yakin ada kehidupan di akhirat? Dan tidak semua apa yang tidak terjangkau oleh mata kita tidak ada. Bukankah kita bisa rasa sakit, senang, sedih, ngantuk, lapar tapi nggak kelihatan? Tidak semuanya yang tidak nampak dengan mata itu tidak ada. Banyak hal yang bisa kita rasakan di sekitar kita gitu. Maka kata para ulama, sebagaimana kehidupan dunia sekarang manusia bisa rasakan, berarti di sana juga akan ada. Sebagaimana Allah ciptakan ini, di sana juga ada. Dan Allah selalu hubungkan masalah itu. Dan Allah selalu katakan, akhirat walal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat jauh lebih baik. Dan dalam ayat juga dikatakan, jangan kehidupan dunia membuat kalian lalai dari ketaatan-ketaatan, melanggar hukum-hukum Allah. Dan terutama syaitan, jadikan dia sebagai musuh. Dan syaitan sudah pernah kita jelaskan, memang dia ada di sekitar kita, banyak ya, dan yang ada mendampingi kita namanya qarin. Di sebelah kiri kita semua ada syaitan pendamping. Dan semua bisikan untuk bermaksiat kepada Allah dari qarin, syaitan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian terkaget di malam hari, maka malaikat pendamping kalian akan berkata, sholatlah. Gitu kan? Ya, kita bangun biasanya dibisikan di benak kita, sholat tahajud nih. Jam 2, jam 3. Nanti syaitan qarin mengatakan masih lama, subuh masih lama. Tidur aja dulu, besok ada janjian, nanti ngantuk. Tinggal ikutin yang mana. Ya. Jadi ada syaitan di sekitar kita. Maka Allah bilang jangan. Jangan ikuti syaitan, jangan diperdaya dengan itu. Jadi semua bisikan untuk beramal saleh dari malaikat dan itu peringatan dari Allah. Dan semua bisikan yang meninggalkan perintah Allah atau melanggar maksiat ya, kepada Allah itu dari syaitan. Ayat 6-nya Allah masih membongkar kedok syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikan atau anggaplah ia musuh kalian. Karena sungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat 7. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Kata ulama tafsir di dunia dan di akhirat. Susah, berbagai macam cobaan yang berat dalam hidupnya. Dan orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka diberikan ampunan kalau mereka punya salah dan akan diberikan balasan yang besar kalau mereka berbuat kebaikan. Ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasna'un. Maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan, tidak mau ikuti syaitan ya. Syaitan membisikkan itu tidak sholat subuh di masjid, dia tetap pergi. Syaitan membisikkan itu tidak sedekah, tetap dia sedekah. Syaitan bisikkan supaya tidak puasa, tetap dia berpuasa. Maka tentu beda antara orang yang mengikuti syaitan dengan tidak. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sekarang mulai Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya lebih dalam. Ayat 9. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaba fasuknahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur. Dan Allah dialah yang mengirimkan angin yang kita bisa rasakan hembusannya. Termasuk AC di ruangan ini sebenarnya diambil dari udara luar gitu kan.
angin yang datang. Lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, kering, tandus. Lalu kami hidupkan bumi itu setelah matinya dengan hujan. Demikianlah kebangkitan itu. Momen seperti ini tidak pernah ada yang mengaku. Satu pun tidak pernah ada yang mengatakan hujan dia yang ciptakan atau dia yang buat. Di kalangan manusia atau apalagi kalau di kalangan hewan-hewan gitu kan. Atau tumbuh-tumbuhan. Semua kalau turun hujan kena airnya. Kemudian ayat 10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, mau bahagia, mau punya kedudukan, mau punya nama baik, maka ketahuilah bagi Allah lah kemuliaan itu semua. Hanya minta kepada Allah, ikuti hukumnya, akan dapat kemuliaan. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh dinaikkan. Maksudnya dilaporkan kepada Allah. Kalau teman-teman baca tadi surat 77 dan 79 dijelaskan itu tentang bagaimana malaikat naik turun untuk melaporkan amal-amal saleh kepada Allah SWT. Sementara amal-amal buruk tentunya tidak dinaikkan ke langit. Dosa-dosa tidak dinaikkan, ditolak. Ya. Di langit ditutup sehingga tidak ada yang naik ke langit kecuali kebaikan saja. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka pasti hancur. Maksudnya adalah tidak akan pernah ada rencana buruk dari seseorang manusia di muka bumi kecuali Allah bongkar. Nggak akan pernah ada yang tertutup, mustahil. Kalau teman-teman mau menganggap dirinya hebat baru rekayasa sesuatu, kebongkar. Nggak usah main-main dengan Allah udah. Pasti dibongkar. Bahkan ulama mengatakan baik atau buruk semuanya dibongkar oleh Allah. Kalau kebaikan dibongkar dengan caranya Allah untuk jadi pelajaran bagi orang lain. Terutama kalau orang soleh itu sudah meninggal. Dan kalau keburukan dibongkar juga sama Allah dengan caranya. Ada orang telah mencuri harta mungkin 10 tahun tidak ada yang tahu. Tapi akhirnya Allah bongkar. Makin lama maka makin berat hukumannya. Kalau dari hari-hari pertama mungkin masih muda. Pencuri pertama Allah berikan peringatan dengan dilihat dulu. Dia sempat lari. Allah sudah berikan peringatan. Ternyata dia ulangi lagi. Ketangkap. Kalau masih lolos pun dia masih ulangi lagi. Allah buat sekalian digebukin oleh orang-orang. Ya. Sampai ulama mengatakan digebukinnya perampok pun itu adalah kasih sayang Allah kepada dia. Karena kalau tidak digebukin tidak berhenti-berhenti mencuri. Padahal sebelumnya peringatan-peringatan banyak ya, dari sang pencipta Allah untuk berhenti. Allah kenalkan lagi dirinya. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian semua dari tanah. Adam alaihissalam dari tanah diciptakan. Kemudian dari air mani, anak keturunannya semua dari mani. Semua kita ini dari air sperma, air mani. Kemudian dia menjadikan kalian berpasang-pasangan, menikah, azwaja. Laki-laki dan perempuan punya kecenderungan. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung, hamil, dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang dan yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhil Mahfuz, ada di atas langit sana. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah sangat mudah. Allah ajak lagi kita berpikir, وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan tidak mungkin sama antara dua lautan. Yang ini tawar, segar, sedap diminum airnya, dan yang lain asin lagi pahit. Tentu tidak asing bagi teman-teman ya, sudah sering
Kita bisa lihat di YouTube sekarang, bahkan sekarang beberapa pekan yang lalu saya dapat juga ada sharing lagi dari teman-teman di Timur Tengah, ada sebagian orang yang mengambil dengan HP-nya di kapal yang memang melewatin dua lautan ini ya. Satu tawar, satu asin, tapi tidak bercampur airnya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, manusia baru temukan sekarang gitu ya. Dan dari masing-masing lautan itu, yang tawar dan yang asin, sungai ataupun lautan, kamu dapat atau kalian dapat memakan daging yang segar darinya. Udang kah, cumi kah, ikan kah, segala macam. Dan kalian dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kalian memakainya. Dan pada masing-masing juga kalian lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kalian dapat mencari karunia-Nya dan supaya kalian bersyukur. Ada orang yang bisa mengaku ini? Saya sudah pernah bilang teman-teman sekarang, para ateis pun mengatakan penduduk bumi yang paling canggih manusia, baik kita semua manusia. Ada andil kita di setetes air laut atau air sungai atau ikan, siripnya ikan lah, atau mungkin kuku yang tumbuh di tubuh kita, atau mungkin rambut di kepala kita. Kita nggak punya andil. Kalau kita dianggap penduduk bumi yang paling canggih, apa andil kita? Kita buka mata waktu lahir semua sudah ada. Tinggal haus, minum, makan, lapar, gitu kan. Ada masalah tinggal mengeluh, berkeluh kesah sama teman-temannya. Semua sudah ada nih. Dan berbahagialah orang yang bisa memahami masalah itu. Kalau sebenarnya dia punya Tuhan. Dan tidak ada panduan hidup yang terbaik kecuali kembali kepada ajaran Sang Pencipta Allah. Lalu Allah bilang lagi, setelah mengajak kita berpikir tentang ciptaan kita, tentang lautan, sekarang Allah ajak lagi tentang fenomena siang dan malam. Yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layli wa sakhara syamsa wal qamar wa sakhara syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Perhatikan baik-baik ayat 13 ini. Dialah yang telah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari juga bulan. Artinya matahari selalu terbit pagi, malam hari terbenam, bulan yang ada kelihatan tiap saat. Siapa yang atur itu? Lampu di rumah kita kira-kira kalau nggak ada yang pencet listriknya bisa nyala tiba-tiba? Kan ada yang pencet, ada yang matiin. Harus ada yang atur ini. Apalagi matahari yang bisa menyinari setengah bumi ini, ya itu pun mestinya seluruhnya. Tapi karena berputar maka setengahnya, di sini malam, di sini siang gitu. Masing-masing berjalan menurut waktu yang sudah ditentukan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kalian. Kepunyaannya lah kerajaan yang sebenarnya. Dan orang-orang yang kalian seru sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Semua yang disembah selain Allah datangkan. Coba apa yang bisa dilakukan? Bisa dia buat kulitnya apel? Tidak usah kita bicara masalah satu buah apelnya. Bagaimana dengan apel yang miliaran jumlahnya, semua bentuknya yang merah, yang ini rasanya sama. Dari mana semua itu kalau tidak ada pencipta? Kemudian selanjutnya, ayat 14 Allah membatalkan semua selain Tuhan yang disembah, ya, selainnya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan jika kalian menyeru mereka, patung kah, pohon kah, api kah, apa saja, kalau kalian suruh mereka tidak mendengar seruan kalian. Dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Dan di hari kiamat, pada saat dibangkitkan, mereka semua akan mengingkari kemusyrikan kalian itu. Maksudnya, kalian menjadikan sekutu mereka dengan Allah. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan yang jelas seperti ini kepada kalian, ya, kecuali atau seperti yang diberikan oleh Zat yang Maha Mengetahui. Ini Allah yang sampaikan. Ini cuma melalui lisan saya, Bapak Ibu sekalian. Allah sedang menyampaikan ke Bapak Ibu pagi ini. Kami tugasnya cuma menyampaikan, ya, seperti petugas kerajaan. Kadang-kadang saya bilang sama teman-teman, ditanya, Ustadz kerjanya apa selain mengajar?
Saya bilang, saya pegawai kerajaan. Kerajaan langit ini. Tidak akan pernah bisa dikudeta. Ayat 15, Allah panggil lagi. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kalian semuanya yang berkehendak kepada Allah. Maksudnya butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Ayat 16, Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, kalau dia berkehendak, niscaya dia bisa memusnahkan kalian semua dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kalian. Ayat 17, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Nggak ada yang sulit. Allah matikan kita semua, hancur semuanya, Allah buat bumi baru. Selesai. Habislah sejarah kita. Ayat 18. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u muthkalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'. La yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi wa ila Allahil masir. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi kalau ada teman-temannya bapak ibu bilang, nggak apa-apa zina aja nanti saya yang tanggung dosa kamu. Bohong itu. Nggak ada itu. Kalau seseorang mengajak orang lain zina di hotel, dia dapat dosa, temannya dapat dosa, tapi dia dapat plus dosa temannya. Tapi temannya tetap dapat dosa. Jadi nggak ada orang memikul dosa orang lain. Sebagaimana juga orang tidak akan mendapatkan hasil amalnya orang lain. Dulu ayah saya rajin mengaji. Ayahmu dulu, kamu sekarang baca Al-Quran enggak? Masing-masing. Kecuali kita menjadi penyebab memberikan orang petunjuk, itu lain. Itu pun juga kita harus mengamalkan. Karena akan dosa juga di sisi Allah kalau kita suruh orang sholat, kita nggak sholat kan gitu. Lalu dikatakan, dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu adalah kaum kerabatnya. Jadi kalau misalnya hari kiamat nanti orang banyak dosanya, lalu dia minta tolong sama kerabat-kerabatnya, tidak akan ada yang mau mikul dosanya. Di dunia saja kalau ada orang bilang kamu gantiin saya, kamu masuk penjara, ya susah. Dia yang buat kita yang di penjara, mana mau gitu. Apalagi di akhirat. Sesungguhnya yang dapat kamu hai Muhammad beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka mendirikan sholat. Jadi sebenarnya orang-orang yang bisa mendapatkan peringatan-peringatan seperti ini hanya orang yang membuka hatinya. Bapak Ibu hadir di majelis seperti ini, kalau datang membuka hatinya, membuka wacana fikirannya, niat memang mau belajar, akan tersentuh. Tapi kalau orang datangnya beda, dia memang ingin membangkang, dia ingin tidak mau faham masalah, maka susah. Maka dia tidak akan bisa menerima itu. Makanya ilmu agama akan diterima bagi orang yang sangat ikhlas. Makin ikhlas, makin khusyuk kita. Makin tunduk, oh iya ya, oh ternyata iya. Lalu kita amalkan, itu luar biasa efeknya. Kita terus akan terbawa dengan kendaraan iman itu. Kita akan merasa kita berada di sebuah keadaan, situasi keimanan yang luar biasa. Kalau mau buat salah kita ketakutan, kalau ada ibadah yang kita ketinggalan merasa rugi sekali. Nah itu momennya. Nah itu hanya untuk orang yang mau membuka hatinya. Kalau dia sudah defense dari awal, susah. Dan itu yang terjadi pada Abu Jahal, pada Abu Lahab. Tahu kebenaran, tapi dia defense. Enggak, saya nggak mau. Enggak, Muhammad lebih muda dari saya, ngapain saya ikutin? Dan seterusnya. Makanya dalam penyampaian agama jangan lihat, Bapak Ibu jangan lihat saya menyampaikan. Lihat apa yang disampaikan. Kalau sudah qala Allah, qala Rasul, ambil. Enggak usah lihat siapa yang menyampaikan itu.
Lalu dikatakan, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, maksudnya di sini mensucikan adalah dia mau belajar agama sehingga dia tahu mana yang bisa membersihkan dosa-dosanya, mana yang bisa memudahkan dia melakukan ketaatan. Itu namanya mensucikan diri. Sesungguhnya ia sedang mensucikan dirinya sendiri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Setelah itu ayat 19 Allah ajak kita. Artinya di sini Allah membuka wacana kita, wa ma yastawil a'ma wal basir, tidak akan pernah sama antara orang buta dan melihat. Ayat 20, walal dhulumatu walal nur, tidak akan pernah sama gelap gulita dengan cahaya. Ayat 21, walal dhillu walal harur, dan tidak akan pernah sama teduhan dengan yang panas. Wa ma yastawil ahya walal amwat, innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan tidak pula sama antara orang-orang hidup dan orang-orang yang sudah mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kalian sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Artinya di sini Allah SWT mengatakan orang yang mau belajar agama, mau menerimanya, seperti orang yang melihat dan orang buta. Tidak akan pernah sama. Bapak Ibu belajar agama lalu tahu, kemudian amalkan sholat, amalkan puasa. Masa sama dengan orang pinggir jalan yang tidak mau belajar agama? Atau sama dengan orang yang terus bergumul dosa di diskotik, di bar, tiap malam berzina? Beda lah, nggak mungkin sama. Sebagaimana nggak mungkin sama antara gelap sama terang sama gelap, nggak mungkin sama. Tidak akan mungkin sama orang hidup dan orang mati. Kemudian juga di sini ada potongan ayat yang penting, kata Allah, dan sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Kata ulama adalah Allah akan menyampaikan di telinga hamba-hambanya yang memang mau menerima syariatnya. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu membuka diri, maka akan sampai ke dalam hati kita itu. Dan juga kalimat penting di sini dari Sang Pencipta Allah pesannya, dan sesungguhnya kalian kalian sekali-kali tidak akan sanggup menjadikan orang yang dalam kuburan dapat mendengar. Kenapa disinggung ini masa Allah SWT? Karena banyak manusia menganggap kuburan hidup. Batunya bisa diambil, tanahnya bisa diambil, yang di dalamnya bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada dia. Minta keberkahan di kuburan. Dari mana semua ini? Sunnah baginda Nabi SAW datang ke kuburan, doakan. Walaupun itu kiai, walaupun itu guru, walaupun itu orang hafal Quran, tetap butuh. Rasulullah SAW kita ucapkan salawat untuk beliau SAW, minta agar Allah tambahkan rahmat. Para sahabat, siapa sih yang lebih mulia dari para sahabat? Melihat Nabi, interaksi dengan Nabi SAW, berjihad dengan beliau. Masih kita mengatakan radhiyallahu anhum, ridwanullahi alaihim. Apalagi kalau orang-orang seperti kita. Dan sisi yang lain, kalau kita yakin kuburan tersebut bisa memberikan manfaat kepada kita, kenapa enggak yakin kepada pemilik tanah dan kuburan serta manusia itu lebih mampu? Sang Pencipta Allah. Itu ajaran tauhid. Harus mengesahkan Allah, tidak boleh bergantung pada benda-benda ini. Berikan haknya masing-masing. Kuburan hanya datang, kemudian mengucapkan salam. Titik. Doakan. Tidak usah tambah-tambah ini. Gak usah ambil tanahnya, gak usah siram air. Walaupun tidak disiram air, Bapak Ibu kalau lihat di Baqi, ya, di kuburannya para sahabat di Madinah, yang Nabi SAW doakan, ya, semoga Allah merahmati penduduk Baqi. Kata para ulama hadis, sampai hari kiamat berlaku doa itu. Jadi kalau orang di antara kita meninggal lalu dikubur di Baqi, kena doa Nabi SAW itu. Kalau musim panas di Madinah 55 derajat, tanahnya semua pecah. Padahal kuburan sahabat situ, istri-istri Nabi. Apakah berarti orang di bawah lagi disiksa? Enggak. Bukan pemandangannya gitu. Kalau kita kan lebih terpikir pemandangannya. Keramikin, pakai pagar, pakai lampu, pakai kelambu, pakai segala macam. Bukan itu. Ya. Sodokain Quran di masjid atas nama dia. Nah itu benar. Gitu kan? Itu yang penting. Ya. Ayat 23. In anta illa nadhir. Tugasmu hai Muhammad memberi peringatan. Masalah orang terima tidak terima bukan tugasmu. Semua da'i yang mengikuti Nabi SAW itu tugasnya. Tugas kami adalah menyampaikan. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima adalah tanggung jawab Bapak Ibu sendiri di hadapan Allah. Yang penting sudah sampai gitu. Ayat 24. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir.
Sesungguhnya kami benar-benar mengutus kaum Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tahu maksudnya ini Bapak Ibu sekalian? Nabi SAW fungsinya membawa berita gembira dan membawa peringatan. Tahu apa ya maksudnya? Berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Karena orang beriman kan dijanjikan pahala-pahala. Sholat dapat ini, puasa dapat ini, zakat dapat ini, haji dapat ini, kan gitu. Nah itu namanya pembawa berita gembira. Dan pembawa peringatan maksudnya ancaman bagi orang yang melanggar. Zina dapat diancam ini, mencuri dapat ini, dan begitu. Itu namanya, itu fungsi Nabi SAW. Kerjakan ini dapat itu, ya. Jangan lakukan ini karena akan kena ini. Nah, seperti itulah. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Sebagian ulama saja dalam materi thaqafah Islamiyah atau wacana, ya, memahami Islam atau cakrawala Islam ini, ada yang mengatakan bukan mustahil seperti Hindu dan Buddha, patung-patung yang mereka sembah itu sebenarnya adalah nabi dulunya, bukan mustahil. Karena mereka punya keyakinan ada hari kebangkitan, ada hukuman, gitu kan. Tapi mereka melampaui batas. Karena melampaui batas, akhirnya mereka jadikan sebagai Tuhan. Seperti mirip kasusnya orang-orang Nasrani sekarang. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, la tatrutni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Inna ma'ana Abdullahi wa Rasuluh fakhulu Abdullahi wa Rasul. Jangan kalian memuji-mujiku melampaui batas seperti Nasrani memuji Isa putra Maryam. Awalnya mereka katakan Isa Rasul, utusan. Tapi karena terlalu berlebihan akhirnya mereka anggap anak Tuhan. Lama-lama jadi Tuhan. Lama-lama sekarang mereka bukan lagi Isa, patungnya Isa. Di gereja dipasang patung Isa, panggil-panggil, wahai Tuhan, wahai anak Tuhan. Patung sekarang dia ngomong. Apa bedanya sama orang musyrik? Kan gitu. Jadi ini melampaui batas. Nah seperti itu. Mereka akhirnya keluar, digoda oleh syaitan, disesatkan. Mereka tidak lagi bertauhid kepada Sang Pencipta Allah. Ayat 25, wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa biz zubri wa bil kitabil munir. Jika mereka mendustakan kau hai Muhammad setelah kau sampaikan kebenaran ini, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka juga telah mendustakan para rasul-rasul. Kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata. Zubur itu penjelasan yang nyata, ya. Dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun membawa keterangan mana halal, mana haram, mana fadilahnya, mana ancamannya. Ayat 26, "Tsumma akhadtu alladziina kafaru fa kaifa kana nakir." Kemudian aku azab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemurkahanku. Bukankah kita sekarang bisa lihat muminya Fir'aun? Piramidanya depan mata masih ada. Tidak usah ke Mesir, sekarang bisa buka di YouTube, di Google, semuanya ada. Muminya Fir'aun masih ada, rambutnya masih tumbuh, kukunya masih keluar, giginya masih ada. Sampai kadang-kadang masih dirawat itu, ya. Masih keluar. Dan Allah sudah menyebutkan dalam ayat Al-Quran, hari ini kami selamatkan jasadmu Fir'aun untuk menjadi tanda-tanda kebesaran kami di hadapan manusia. Dan berapa banyak di Madain Saleh atau di Petra di Jordania dianggap masih ada peninggalannya kaum Thamud, ya. Sudah rumah-rumah mereka. Kemudian juga kita lihat ada di Babilonia peninggalan Namrud, masih ada tempat-tempat peninggalan kerajaan mereka. Kekuatan orang-orang Yahudi dulu yang berkuasa di Khaybar yang dikalahkan Nabi SAW, sampai sekarang di Khaybar di Saudi masih ada benteng-benteng mereka yang hancur, ya. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali. Allah bilang, lihat bagaimana akibat kemurkahanku pada orang-orang itu. Jadi jangan orang-orang sudah melanggar sebelum kita dan kita tahu akibatnya, lalu kita buat yang sama, maka kena yang sama dong. Nggak mungkin beda. Orang-orang yang sudah patuh ya kita ikuti supaya kita dapat seperti mereka. Dan saya sudah pernah bahasakan Bapak Ibu sekalian, ambil kuncinya itu. Bapak Ibu dalam keadaan sekarang sebagai seorang muslim, nikmati halal, kerjakan perintah. Tinggalkan yang haram, mati masuk surga, sudah selesai. Itu saja, pertahankan istiqamah. Sampai Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, sahabat Nabi, saya berharap karena sudah faham nih,
Saya tinggal masuk ke dalam rumah saya, ke kamar saya ibadah kepada Allah sampai mati, selesai. Saya akan dapatkan semua apa yang Allah janjikan. Dan semua sahabat mencontohkan kita dengan itu. Menunggu ajal mereka datang, selesai. Sampai waktu Bilal ditanya radhiyallahu anhu, bagaimana pendapat Anda tentang kematian? Beliau mengatakan, marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Malah saya lagi menuju kepada kehidupan abadi itu. Orang beriman tidak ada yang ditakuti sama dia, karena dia sudah tahu akan kemana arahnya, gitu kan. Para sahabat kalau mau meninggal satu sama yang lain saling berkunjung dan mengatakan berita gembira, kamu akan menuju kepada kehidupan abadi. Kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kau akan datang ke istanamu di surga. Jadi memang mereka tidak ada keraguan sedikit pun dengan masalah itu. Sudah jelas semuanya kok. Orang beriman sudah jelas. Sayangnya kita sengaja menutup, ini sudah terang seperti ini ruangan, sengaja ditutupin matanya kayak saya nggak mau lihat gimana caranya? Udah jelas-jelas depan mata kok hukum ada. Janji-janji sudah ada, ancaman sudah ada. Kenapa kok tutup mata ini? Kenapa hatinya ditutup, nggak mau menerima? Maka dia rugi sendiri nanti. Dan Allah dengan kemaha lembutnya, kemaha baiknya Allah SWT dan sempurnanya, dia tidak memaksakan itu. Makanya Allah mengatakan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan. Siapa yang mau kafir silahkan. Tapi ingat, semua punya akibat. Ayat 27. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Ini ayat luar biasa nih. Fenomena alam yang tidak bisa dibantahkan atau terbantahkan. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit? Hujan turun air dengan derasnya. Kita bisa pegang dengan tangan kita. Siapa yang tuang? Masa lantai kamar mandi kita bisa basah tanpa ada sebab? Airnya nggak netes. Ini jelas depan mata. Hujan turun membasahi mobil kita, rumah kita, tanaman-tanaman di depan kita semuanya. Allah bilang, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit? Lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam macamnya. Jenisnya. Ada anggur, ada apel, ada pepaya, ada durian, ada segala macam. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Allah ceritakan tentang masalah gunung. Saya waktu itu sempat dapat beberapa foto di Cina kalau nggak salah ya, ada gunung-gunung yang kelihatan jelas garis-garisnya merah, putih, ya. Juga ada gunung-gunung yang berapi yang berwarna hitam. Allah ceritakan tentang masalah itu. Kemudian ayat 28, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Yang demikian itu pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Kita berbeda-beda paras wajahnya, postur tubuhnya, warna kulitnya, bahasanya. Ini keajaiban ini. Siapa yang buat mata kita? Siapa yang taruh kelopak matanya? Siapa yang taruh berapa lembar bulu matanya? Siapa yang fungsikan urat-urat sarafnya? Bukalah hati kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan lalai terus ini. Ada pencipta ini. Siapa yang buat kuping kita? Siapa yang tancapin rambut-rambut di kepala kita? Siapa yang membuat kita bisa-bisa minum? Siapa yang buat air ini? Dan siapa yang buat kita haus? Kita lapar, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan tubuh kita Allah, yang ciptakan makanannya Allah. Ini yang dimaksudkan dengan tauhid. Lalu dikatakan, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya orang-orang yang belajar. Karena ulama jamak daripada alim. Bapak Ibu kalau terus belajar nanti akan sampai pada tingkat itu. Dan orang-orang yang sudah mendalami ini akan jauh lebih tunduk kepada Allah. Ya, akhirnya dia merasa khusyuk karena dia sudah tahu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, diantaranya kayak kita lakukan sekarang, dan mendirikan sholat, selalu jaga, on time,
jaga kehusyuannya, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Kadang-kadang ada orang yang lagi butuh, kita kasih bantu dari belakang, dia orang tidak tahu. Atau ada orang mungkin di depan orang semua minta, nah mungkin kita nolak. Boleh kita berikan dua-duanya ya, dalam kondisi itu. Tinggal mengontrol keikhlasan. Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Orang-orang ini akan mendapatkan hasil balasan, keuntungan yang tidak akan pernah merugikan mereka. Ayat 30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Allah tahu menilai kadar perbuatan hambanya. Ayat 31. Walladhi awhayna ilayka minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadi la khabirum basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, yaitu Alkitab atau Al-Quran, itulah yang benar. Tinggal baca, ikuti isinya. Dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, ya. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi hamba-hamba Allah terbagi-bagi. Ada yang memang terima peringatan, amalin, dan terus istiqamah. Ini yang terbaik. Ada orang yang pertengahan, ada orang yang malas. Balasannya adalah jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Yang patuh, yang taat akan dibagi mereka surga Aden pada saat meninggal. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dari dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ayat selanjutnya tentu saya sudah tidak sebutkan nomor ayatnya, tapi ini ayat 34. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Maksud saya tadi ayat-ayat sebelumnya saya tidak sebutkan nomor. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah, orang-orang yang masuk surga nanti. Mereka akan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ini orang-orang yang mati masuk surga. Karena ketaatannya maka mereka akan mengucapkan ini dari lisannya. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Nah, sudah pernah saya jelaskan, di surga tidak ada lagi masa tua, tidak ada capek, tidak ada keringat, tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, ya. Semua kenikmatan. Sementara orang-orang yang kafir, orang yang durhaka, ayat 36 berbunyi, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Sementara orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir. Jadi kalau ada orang yang dikebukin, ya, sekali dipukul sakit, dua kali dipukul sakit, makin lama makin sakit, ya. Maka di neraka seperti itu, tapi neraka tidak ada berhenti. Karena malaikat yang menghukum tidak pernah capek, ya. Dan kemudian juga siksaan tidak pernah berhenti, dan tidak ada kematian. Jadi kebodohan kalau orang mengatakan, tidak apa-apa saya masuk neraka dulu nanti baru masuk surga. Ada orang begitu. Kenapa kamu nggak tobat? Nggak apa-apa kan orang Islam bisa masuk surga nantinya. Iya, tapi dibakar dulu. Hah? Mau tes api neraka, pakai korek gas aja dulu jarinya. Tahan nggak? Bakar 10 detik. Sudah panas tangannya. 1 menit mateng tuh tangan. Ya.
Udah sakit, bisa harus operasi, demam sekian bulan. Bagaimana kalau seluruh tubuhnya dibakar? Dan dosa ini juga siksaan teman-teman, bukan untuk dites. Misal gini, ugal-ugalan pakai motor. Dia tahu kalau jatuh luka sebenarnya. Nggak usah tunggu jatuh baru mau sadar. Nggak usah dicoba itu luka. Jalan aja baik-baik, selesai. Jadi tidak usah dicoba. Pelanggaran-pelanggaran atau ancaman-ancaman atau hukuman nggak usah. Penjara walaupun nomor 1 nggak usah dicoba. Nggak usah dicoba. Pernah ada seorang teman saya datang, sedikit selingan saja, teman saya datang dari Saudi, kemudian ke Makassar waktu itu, saya bawa keliling-keliling, lalu saya jelaskan sama dia, kebetulan memang lewat di rumah sakit yang bagus gitu, dan setelahnya ada penjara yang nomor 1. Saya bilang sama dia, ini rumah sakit nomor 1, itu penjara nomor 1. Dia bilang, Khalid tolong, khusus 2 tempat ini jangan sebutin buat saya, walaupun nomor 1. Mau rumah sakit ataupun mau penjara gitu. Artinya coba berusaha untuk tidak usah dicoba. Untuk apa dicoba? Ya. Jadi orang baik, selesai. Nah. Dikatakan di sini, saya ulangi kembali, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan, artinya tidak mati sehingga hidup dan merasakan terus sakit itu, sehingga mereka mereka tidak dibinasakan sehingga mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang kafir. Kita tahu kalau ada orang di penjara, kalau 10 tahun misalnya, makin lama dia di situ, misalnya sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, kan makin ringan ya hukuman ya. Nah, dianggap dia sudah, apalagi kalau dia baik, maka mungkin bisa keluar. Kalau neraka enggak, sampai detik terakhir siksaannya sama seperti waktu awal masuk. Ya. Enggak ada bedanya, enggak diringankan siksaannya. Ayat 37, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka jahanam, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Allah sudah bongkar buat kita sekarang apa yang nanti mereka ucapin di sana. Jangan jadi pengucap kalimat ini di neraka. Ingat, orang-orang cerdas yang sampai pada kupingnya, telinganya seperti bayi-bayi sekarang ambil pelajaran dan berubah. Itu orang yang cerdas. Jangan cuma dianggap engah nih, biasa masuk telinga kanan keluar tinggal kiri. Enggak, harus ditahan ya. Mereka akan berkata tuh, ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu, maksudnya maksiatnya. Dan Allah menjawab, apakah kami tidak memanjangkan umurmu atau umur kalian dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu kepada kalian pemberi peringatan? Bukankah sudah ada dai-dai, ada ustadz-ustadz, ada Quran terjemahan, ada banyak buku-buku? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Khusus masalah tafsir ayat 36 ini, ulama mengatakan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, nanti penghuni neraka dirincikan oleh para ulama, diambil dari hadis Nabi SAW. Bunyi hadisnya dulu begini, kata Nabi SAW, nanti di neraka penghuni neraka akan memanggil para malaikat penjaga neraka ya. Kemudian para penjaga neraka ini tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Tolong kami, ringankanlah kami, nggak dijawab. Setelah dijawab pun kata para malaikat, kalian pasti akan tetap merasakannya. Nggak ada negosiasi, nggak ada sogokan, nggak ada apa-apa lagi nih. Nggak ada toleransi sama malaikat, selesai. Penggal-penggal, bakar-bakar, nggak ada. Sampai selesai dan sampai detik terakhir. Karena tidak ada juga masa tua di neraka. Ya begitu terus. Karena selalu kulit kita hancur diganti kulit baru. Begitu terus. Siksaan ini. Untuk apa masuk ke sana? Hanya karena malas? Hanya karena tidak mau patuh? Untuk apa? Ya. Kemudian dikatakan, Inna Allaha alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bidatis sudur. Jadi maaf, tadi riwayat itu belum saya lupa tadi sampaikan. Jadi Nabi SAW mengatakan begitu. Lalu penghuni neraka berkata lagi,
Karena malaikat menjawab begitu, memanggil Tuhan mereka, ya Tuhan kami, tolonglah kami, kembalikan kami ke dunia supaya kami mengerjakan apa yang berbeda dengan apa yang dulu kami kerjakan. Lalu Allah tidak menjawab mereka, dalam hadis sahih itu dikatakan, dan Allah tidak menjawab mereka seumur bumi. Kalau bumi umurnya miliaran tahun, berarti begitu Allah nggak jawab. Sudah begitu pun Allah tetap mengatakan, innakum makithun. Kalian pasti akan tetap di dalam situ. Ya. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ya, rasakanlah itu dan jangan kalian berbicara padaku. Tidak ada, jawabannya tetap sama aja. Harus disiksa. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bidatis sudur. Ketahui sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Kita bisa menipu manusia, tapi Allah mustahil. Ayat 39, Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard, faman kafara fa'alaihi kufruh, wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta, wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Maksudnya pemimpin. Manusia semuanya pemimpin. Mereka bisa melakukan apa saja di muka bumi ini. Bisa membangun, bisa bertransaksi, bisa mengambil hasilnya. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal in ya'idudz zalimuna ba'duhum ba'dan illa gurura. Ayat 40 ini luar biasa. Kata Allah, katakanlah, terangkan kepadaku tentang sekutu-sekutu kalian yang kalian seru selain Allah. Patung kah, pohon kah, apa saja. Perlihatkan kepadaku, kata Allah, bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Atau mereka mempunyai saham dalam penciptaan langit. Atau mungkin kami sempat memberikan kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan jelas darinya. Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian lain, melainkan tipu belaka. 3-5 ayat lagi, ayat 41-nya, Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Yang membuat ini semua bisa bertahan Allah. Dan sungguh jika keduanya pun akan lenyap, tidak ada seorang pun yang akan menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Ayat 42, wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Mereka bersumpah, maksudnya para penduduk kota Mekah pada saat itu ya, dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah, demi Allah, sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk, lebih mendapat petunjuk ya dari salah seorang umat-umat yang lain. Tak kala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari kebenaran. Saya sedikit ingin berbagi di ayat 42 ini. Pernah saya dengan beberapa teman-teman, pengalaman pribadi, duduk ngobrol-ngobrol itu masih di Madinah. Enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi jadi sahabat. Enak jadi sahabat. Nabi kan tunjuk, kamu di surga, kamu di surga, kamu di surga. Enak. Terus saya bilang, beberapa teman lagi diskusi, terus beberapa orang dari kami mengatakan, iya, kalau kita pada saat itu menjadi sahabat, kalau kita menjadi Abu Jahal. Bayangkan kalau kita hidup di fase Mekah dulu, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kota, nggak ada lampu, rumah masih dari tanah liat, sederhana luar biasa zaman dulu. Nggak ada apa-apa, nggak ada HP, nggak ada apa-apa ini. Tak, masih kehidupan alami sekali gitu ya.
Ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi dan harus diikuti semua perintahnya. Kira-kira jadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Sekarang aja masih mirip Abu Jahal. Banyak yang mirip Abu Jahal, bangkang semuanya. Gimana hidup di zaman itu gitu? Itu luar biasa yang jadi sahabat itu. Berperang dan harus yakin. Ini benar, ini enggak. Kita sekarang Quran sudah lengkap, udah ada terjemahan, udah banyak dai, udah banyak retorika yang bisa digunakan. Di zaman itu bayangkan menjadi Abu Bakar, menjadi Umar, menjadi ini tidak mudah ini, gitu kan? Makanya kita harus bersyukur kita sudah alhamdulillah sekarang, gitu. Walaupun memang mulia menjadi sahabat, tapi Allah menakdirkan kita begini. Ibnu Mas'ud sempat mengatakan juga radhiyallahu anhu, Allah melihat hati para hamba-hambanya, ditemukanlah hati Muhammad yang paling suci dan bersih, maka ditutuplah risalah kenabian dengannya, alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah melihat hati-hati para sahabatnya, ditemukan hati yang paling bersih, maka dijadikanlah sebagai penolong-penolongnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan kalian mencaci maki dan menjadikan sahabatku sebagai bahan cacian sepeninggalku. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan di antara mereka penolong-penolongku. Ya, memiliki hubungan kerabat denganku karena menikah dengan mereka, dengan anak-anak mereka, gitu kan. Dan juga mempertahankan wahyu yang sedang aku bawa. Jadi memang sahabat itu punya kedudukan yang luar biasa. Itu tadi kita ambil dari ayat 42 ya. Karena ada orang-orang yang mengatakan, coba kalau seandainya datang kepada kami Rasul, atau kami hidup di zaman itu, kami akan mengikutinya. Ternyata kalau ikut belum tentu. Kalau ada pada saat itu belum tentu dia ikut. Oh jihad itu bagus begini begitu. Coba kalau jihad lagi komandan, mau nggak? Gitu kan? Sahabat saya digituin sama Allah waktu perang Uhud tuh. Waktu sempat kalah, gitu kan? Allah turunkan ayat Al-Quran cerita tentang Uhud. Dulu kan kalian bilang mau mati syahid. Nah ini mati di depan mata. Mana yang mati? Gitu kan? Allah tantang begitu. Suruh-suruh terjadi benar gak nih? Gitu kan? Mau nggak melakukannya? Ayat 43. Istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat, orang-orang yang tidak mau beriman itu, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Ini sudah janji Allah. Yang merencanakan pasti kembali kepada dia nantinya. Tidak ada yang mereka nanti-nanti melainkan berlakunya sunnah atau apa yang telah Allah berlakukan. Sunnatullah maksudnya sistem yang berlaku. Ya. Kepada orang-orang terdahulu. Maka sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan penggantian bagi sunnah Allah. Dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Maksudnya sunnah ini adalah peraturan Allah. Yang melanggar dihukum seperti Fir'aun, Namrud dan seterusnya, berlaku juga pada orang yang melakukan hal yang sama, pasti. Ya. Dan orang-orang yang beriman akan diberikan pertolongan seperti para nabi-nabi, begitu juga para orang yang mengikuti langkah-langkah nabi-nabi setelah itu, pasti diberikan kemenangan dan ketentraman jiwa. Kita lihat kehidupan Nabi SAW, orang yang mencontohi Nabi, maka hidupnya seperti Nabi nanti. Karena kita suruh jadikan suri tauladan kan, ada kemenangan, ada kebahagiaan, ada ketentraman. Ada juga masalah dihadapi tapi punya solusi-solusi yang terbaik. Begitulah kehidupan yang paling baik. Ayat 44, dua ayat terakhir. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka, Fir'aun dan grupnya dan seterusnya yang lain-lain ini, dan tidak sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Ayat 45 dan ayat terakhir adalah walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Ini bentuk rahmatnya Allah kepada kita semua.
Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, perbuatan-perbuatannya, misal karena pernah bohong, mungkin karena berzina, Allah binasakan langsung, maka tidak ada maka niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi ini satu makhluk yang melata pun, pasti mati semua. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Artinya, nanti kalau pas mati, mereka akan tahu semua. Tidak ada teman-teman sekarang kalau ada yang menzalimi antum, tidak usah khawatir. Tunggu waktu saja. Tunggu waktu saja. Dan jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan dia gunjing, kita gunjing. Dia dihukum, kita dihukum. Dia fitnah, kita fitnah. Enggak usah balas kebodohan dengan kebodohan. Balas kebodohan dengan kepintaran dan kecerdasan. Jangan kita balas dengan itu semua, gitu kan. Kembali kepada hadis kita, dan ini tadi sebenarnya untuk menjelaskan masalah fakta ketauhidan Allah dalam penciptaan. Ya, dan kita tidak butuh Tuhan selain Allah. Kita masuk ke hadis kita, hadis ke-12 dari Abi Dzar, dan ini sanadnya sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, hadis qudsi kan, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa azid, wa man jaa bis sayyi'ati fajazaa'uhu sayyi'atun mithluha aw aghfir, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa man atani yamshi ataituhu harwalah, wa man lakiyani bi qurabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'a lakituhu bimithliha maghfirah. Siapapun yang melakukan kebaikan, kata Allah yang maha suci dan maha pemurah, maka dia mendapatkan 10 kali lipat dan aku akan tambah lagi. Siapa yang buat ibadah apapun ikhlas karena aku akan kasih dia pahalanya plus 10 kali lipatnya. Sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan atau kejahatan, maksiat, maka balasannya adalah keburukan yang semisalnya saja. Jadi kalau dia buat dosa, ya 1 dosa. Dia buat pahala 10 kali lipat. Atau bisa saja aku ampuni. Siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. 1 jengkal saja, maksudnya ibadah sedikit saja. Bapak Ibu, sedikit saja, coba mulai sekarang komitmen azan ke masjid. Sedikit ibadah kita kerjakan, 1 jengkal aku dekatkan diri kepadanya dengan sehasta. Artinya 1 siku, gitu kan. Allah lebih dekatkan diri kepada kita. Dan siapa yang mendekatkan diri dan siapa yang mendekatkan diri kepada aku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah, selengan. Siapa yang datang kepada aku berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat. Siapa yang menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka aku pun menemuinya dengan pengampunan sepenuh itu pula. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Seberat apapun dosa yang kita kerjakan, Allah akan datangkan pengampunan sebesar itu. Asal jangan syirik. Jangan syirik. Syirik ini berat. Menyekutukan Allah tadi, menganggap ada kekuatan-kekuatan kuburan lah, api lah, segala macam. Tauhid, mengesahkan Allah. Seperti biasa, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hadis. Yang pertama adalah, dari hadis ini, bagaimana kemahamurahannya Sang Pencipta Allah, karena berbuat ibadah 1 dibalas 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Kemahamurahannya Sang Pencipta Allah, karena kebaikan 1 dibalas minimal 10 kali lipat. Kalau dalam hadis lain, ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, amal ibadah anak Adam, ya, yang dikerjakan sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Makanya juga saya bilang untuk meraih pahala-pahala ekstra, gunakan adab dan tata krama dalam ibadah.
Saya pernah jelaskan, kalau kita bangun sholat malam, bangun, kaget jam 3, udah deh saya langsung wudhu, langsung sholat dengan pakaiannya itu. Biasa saja badannya juga biasa, tidak segar, cuma wudhu, sholat. Dapat pahala sholat, dapat. Bisa ekstra. Gimana caranya? Memang dari awal kita nggak begadang, kemudian diniatkan dari sebelum tidur. Ya, itu kan niat semua dapat pahala. Kemudian bangun malam, mandi dulu, pakai baju yang bersih, sejadahnya dikasih minyak wangi, pilih surah-surah yang mau dibaca, itu kemasan ekstra pahala. Makanya dia berbeda, bisa 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, tergantung. Kita mau sedekah, kantong sebelah kanan saya mau uang untuk sedekah, cari uang yang baru semuanya. Sebelah kiri yang kita mau pakai belanja, dari luar sebelum keluar rumah sudah niatin. Beda dengan orang kebetulan di jalan ketemu fakir miskin lalu korek kantongnya, yang ada itu yang dikasih. Beda, dari awal ini diprogramin. Ada kemasan ibadahnya, gitu kan? Kalau ada perintah boleh kita kemas seperti itu, malah ada ekstra pahala, ada ekstra. Makanya para sahabat kalau mau melakukan idul kurban di Idul Adha, mereka kalau mau berkurban, itu mereka beli dombanya 6 bulan sebelumnya, sengaja digebukin dulu. Jadi pada saat tiba Idul Adha baru disembeli, karena ingin memberikan yang terbaik sama Allah. Sampai seperti itu, ya. Jadi ada ekstra pahala yang didapatkan, gitu. Termasuk kita tidak ingin, tanda kutip di sini, terkalahkan oleh muslim yang lain dalam peluang mendapatkan pahala yang besar. Selalu ingin di saf pertama kalau sholat, selalu ingin tidak meninggalkan puasa, selalu ingin bersedekah setiap hari. Dia selalu ingin yang terbaik yang dia dapatkan. Maka itu sebuah prestasi yang luar biasa, sehingga jadi program hidupnya kan. Dan kalau Bapak Ibu sibukkan diri dengan amal saleh, pasti dosa akan kita tinggalkan secara otomatis. Otomatis kalau kita sibuk. Kayak sekarang orang lagi duduk majelis ilmu begini, ya sudah, dia sibuk dengan ini. Dan nggak mungkin bersatu dengan dosanya, gitu kan. Maka dengan sibukkan diri, menyibukkan diri dengan amal saleh, maka akan membuat kita jauh dari maksiat. Maka rahmat Allah datang terus. Itu momen yang itu pelajaran yang pertama, bahwasanya rahmat Allah luas dan setiap amal seorang muslim, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat dan bisa lebih sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasannya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah Allah akan mengampuni dosa. Jadi kita beda dengan pemahaman orang-orang yang menganggap kalau buat dosa maka tidak akan dimaafkan. Ya. Ada sebagian begitu ya, seperti pemahaman Mu'tazilah namanya. Mengaku Islam, tapi mereka menganggap orang kalau buat dosa besar tidak akan diampuni sama Allah. Bahkan nanti tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Lalu di mana ini? Tapi seperti itu pemahamannya. Dan ingat, setiap kali teman-teman terjerumus dalam dosa, yang harus dilakukan adalah penyelamatan. Bukan makin terjerumus nih. Kita minum, ada rasa nggak enak, mungkin sudah basi. Solusinya jangan habisin, tapi berhenti. Kan itu. Ada orang minum khamr, nanggung sekalian. Tak bisa. Terlanjur booking kamar hotel, sudah terlanjur, zina aja dulu, nggak bisa. Kalau dosa berhenti, solusinya itu. Karena dosa itu seperti orang yang mau masuk ke jurang. Kalau sudah dekat dengan jurang, supaya tidak jatuh, apa yang kita lakukan? Berhenti, tinggalkan jurang itu. Jangan coba-coba, kaki saya jatuh nggak sih? Kalau jatuh susah. Bisa mati, ataupun kalau hidup harus keluar dan mendaki. Kalau teman-teman pernah mendapatkan momen tertentu yang membuat iman kita bertambah, misal kita pernah dengarkan sebuah kisah orang soleh, atau ayat Al-Quran ditadabburi, atau hadis-hadis Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam, terus kemudian kita setelah itu kita lalai-lalai terjerumus dalam sebuah dosa. Untuk kembali ke level iman yang pertama, itu butuh momen yang lebih kuat dari yang pertama. Nggak bisa lagi. Ya, jadi jangan jerumuskan diri kepada yang salah ini, karena untuk kembali ke level itu susah. Harus butuh pendongkrak yang lebih kuat. Kalau misalnya tadinya kita cuma lihat teman kita tabrakan lalu kita sadar, maka kita terjerumus dalam dosa setelah itu, misalnya sebulan, setahun kemudian, harus ada momen lebih besar daripada matinya teman.
Baru bisa kita kembali ke iman yang pertama. Belum kita bicara level yang di atasnya. Makanya jangan jerumuskan ke situ. Dan kaidah ahli sunnah wal jamaah berkata, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau mau level imannya tetap bertambah, amal soleh, terus istiqomah, tidak usah peduli dengan perkataan orang. Kamu alim ya, kamu pintar ya, iya deh, iya nggak apa-apa. Ngomong aja terserah. Saya nggak pusing. Ngapain mau terganggu dengan bicaranya orang? Ada satu orang kemarin umroh dengan saya, subhanallah. Semoga Allah terima tobat beliau. Dia sampai nangis dengan saya. Saya tobat Ustaz, saya begini. Diceritain lah banyak pekerjaan dia di Indonesia yang luar biasa gitu. Dia bilang gara-gara saya sudah tidak mau terima lagi duit-duit haram ini, maka saya dimusuhin di kantor. Gitu. Dimusuhin semua orang. Sampai dikatakan, lu so alim lo inilah segala macam dengan bahasa yang aneh-aneh. Apa yang saya lakukan Ustaz? Saya bilang istiqomah. Tidak usah peduli dengan perkataan mereka. Biarin mereka bicara sama tembok, nggak apa-apa. Tidak usah peduli. Kalau tidak nanti yang jadi masalah. Saya bertahan, tidak bertahan dengan kejujuran. Bertahan dengan kejujuran, tidak apa-apa. Biarkan keberadaan Anda di situ menjadi penyebab mereka takut berbuat dosa. Nggak apa-apa. Biarin. Sampai nanti dikeluarin, tidak apa-apa. Berarti sudah kuasa Allah. Alhamdulillah akhirnya dia janji untuk istiqomah. Dia juga ibadah kemarin merasa nyaman dan seterusnya. Memang harus begitu. Kita harus istiqomah teman-teman. Karena sekali lagi, untuk kembali ke level iman yang pertama, sulit itu kalau kita sudah terlanjur tinggalkan. Makanya berhenti. Kalau sudah ada ajakan, kita mulai terpengaruh, enggak, berhenti, tutup. Tutup HP-nya, jangan terima teleponnya, jangan mulai, jangan coba. Dosa bukan untuk dicoba. Luka bukan untuk dicoba. Jangan tunggu jatuh luka baru merasakan sakit. Tidak usah coba lukanya untuk apa. Gitu kan? Jadi orang baiklah, gitu kan. Ini penting. Allah memang akan mengampuni kesalahan. Ini kemahamurahannya sang pencipta Allah. Tapi perlu kita garis bawahi juga satu hal kata ulama. Jangan kita bergantung pada kemahamurahannya Allah pengampun. Karena sebenarnya rahmat Allah lebih pantas dikejar. Jadi gini, ada orang buat dosa 3 jam di kamar hotel zina. Dia setelah itu bertaubat kepada Allah. Baik, Allah maafkan. Tapi 3 jam itu tadinya bisa diisi dengan amal soleh di buku amalnya. Kan gitu. Lebih baik itu yang dia kejar rahmat daripada dia mengejar pengampunan Allah. Pengampunan Allah tetap kita jadikan sebagai kemahamurahannya dia, Allah untuk membersihkan kesalahan kita supaya tidak dihukum. Kan gitu. Tapi rahmat harus lebih dahulukan dikejar. Lebih baik kita beramal soleh daripada kita berbuat dosa dan bertaubat. Seperti itulah. Walaupun Allah Maha Pengampun di sini. Jadi ini adalah kemahamurahannya Allah, tapi kita gunakan pada memang momen di mana kita bisa diampun. Dan ini kemahamurahannya Allah ini. Karena kita 70 tahun pun berzina terus. Kalau Allah masih panjangkan umur hari pertama tahun 71 taubat dimaafkan oleh Allah. Cuma masalahnya 70 tahun bersih dari pahala. Kalau orang tidak sholat, tidak segala macam, tidak puasa, dia tobat, Allah maafkan. Tapi beda dengan orang yang sudah 70 tahun lalu sholat, puasa, segala macam, beda dong. Gimana bisa disamain? Gak mungkin. Orang yang baru tobat 2 tahun ini, kemudian orang yang sudah ibadah 10 tahun lalu, masa bisa disamain? Gak mungkin. Kuasa Allah, kecuali yang 10 tahun itu tidak ikhlas, lain. Tapi secara hitung-hitungan gak mungkin sama. Tapi jangan membuat kita putus asa tentunya. Karena Alhamdulillah Allah masih selamatkan kita. Kalau tidak akan jadi masalah. Pelajaran yang selanjutnya adalah setiap kali ada seorang mukmin berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan merasakan kedekatan Allah padanya. Makna hadis sejengkal dibalas dengan sehasta dengan sedepah. Kalau berjalan maka saya akan berjalan cepat padanya. Maksudnya adalah sedikit saja upaya kita berusaha mendekatkan diri, kita akan rasakan itu. Coba Bapak Ibu, tadi saya bilang komitmen, jalankan perintah agama apa, kita akan rasa kayak ada memang perlindungan dari Allah. Jadi tidak berani melanggar, merasa menyesal dengan kesalahan-kesalahan yang lalu. Nah itu berarti Allah menarik kita mendekatkan diri kita kepadanya. Seperti itulah. Ya. Dan kita harus peka menangkap sinyal-sinyal Allah Bapak Ibu sekalian. Allah seringkali membangunkan kita di malam hari. Allah seringkali mengingatkan kita kalau ada fakir miskin lewat, atau ada orang yang minta bantuan untuk supaya tergerak hati kita, atau ada momen apalah ya menjelang Ramadan begini, kemudian kita
terdorong untuk bisa bagaimana nih persiapan apa yang saya harus lakukan, ya, mendengarkan ceramah motivasi-motivasi untuk Ramadan, apalah semua ibadah, maka itu peringatan-peringatan dari Allah. Jangan diengahkan begitu saja, tapi diterima. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan orang bertauhid. Keutamaan orang bertauhid artinya tidak berbuat kemusyrikan, ya. Akan diampuni di hari kiamat dengan kemahamurahannya Allah. Jadi makna hadis di sini adalah walaupun dia datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, selama tidak berbuat musyrik kepada Allah, maka aku akan memaafkannya. Mendatangkan pengampunan sebanyak itu pula. Makanya jangan dicoreng, jangan buat kemusyrikan. Ya. Musyrikan ini banyak sekali ya. Banyak sekali fenomena-fenomenanya. Kalau tidak salah kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu kan ya. Panjang lebar tentang masalah contoh-contoh syirik kan ya. Di antaranya tadi menganggap hujan itu ya turun karena bintang ini dan bintang itu ya. Kemudian orang yang paling umum di Indonesia itu menggunakan jimat-jimat ya. Meyakini adanya tergantungnya nasib pada benda tertentu. Kayak tangan kanan gatal mau keluar duit dapat duit, tangan kiri mau dapat duit, apalah, matanya kedap-kedip mau sedih ya. Itu semua nggak benar. Nggak tahu kalau kupingnya bagaimana, kalau alis segala macam, ini khurafat, nggak ada dalam Islam. Udah tinggalin semua itu, nggak ada dalam Islam. Yang nyata-nyata depan mata Allah, nggak bebanin kita yang berat-berat kok. Jelas kok hukumnya Allah, halal jelas, haram jelas, kerjain aja selesai. Udah, nggak neko-neko ya. Islam tidak rumit itu. Yang bikin rumit biasanya beberapa pengikutnya yang memang sengaja mengarang-ngarang Islam, nah itu jadi masalah. Jadi kesannya kayak rumit Islam itu, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Selanjutnya kita masuk ke hadis nomor 13 karena memang di bab kita ini ada dua hadis ya. Hadis sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mujadalatu ahadikum fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi ashadda mujadalatan minal mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladhina udkhilun nar." Qala yaqulun rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana فأدخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم قال فيأتون فيعرفونهم بصورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا قال ويقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم قال من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة. Rasulullah SAW bersabda, bantahan salah seorang dari kalian tentang hak yang menjadi miliknya di dunia tidaklah lebih tegas, lebih keras daripada bantahan dari kaum mukminin kepada Rabb-nya, Rabb mereka tentang saudara-saudara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Tapi sebenarnya terjemahan lebih tepatnya begini. Bantahan salah seorang dari kalian tentang haknya yang menjadi miliknya di dunia. Maksudnya kita kalau punya kunci mobil atau kunci motor dipegang oleh orang, lalu kita bilang itu punya saya, lalu dia bilang tidak, ini kan kita jadi tahu ini kebenaran, ini punya saya, tetap kita ngotot. Maksudnya ngototnya kita pada kebenaran hak kita di dunia itu, maka akan seperti itu caranya orang beriman di hadapan Allah. Mereka akan berkata kalimat begini tentang saudara-saudara yang masuk neraka ya. Ya Allah, wahai Rabb kami, tapi itu tuh dengan kalimat santun. Jangan difahami terjemahan yang keliru ya. Wahai Rabb kami, saudara-saudara kami dahulu sholat bersama kami, puasa bersama kami, dan berhaji bersama kami. Tapi engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Maka Allah berfirman, pergilah dan keluarkanlah siapa saja yang kalian kenal dari mereka. Tentu ada hadis lain yang menjelaskan, kalau mereka turun ke neraka, mereka tidak kena api sama sekali. Menjemput siapapun yang mereka kenal di neraka. Kemudian mereka mendatangi mereka
dan mengenali wajah-wajah mereka. Maksudnya orang-orang surga mengenali teman-teman yang sudah masuk neraka yang terbakar. Di antara mereka ada yang telah terbakar api hingga separuh kedua betisnya, dan ada pula yang terbakar hingga kedua lututnya. Mereka pun mengeluarkannya lalu berkata, wahai Rabb kami telah mengeluarkan siapa yang engkau perintahkan kepada kami. Lalu Allah berfirman lagi dengan kemahamurahannya, keluarkan lagi, silakan pergi lagi. Siapa saja yang di dalam hatinya terdapat iman seberat 1 dinar. Kalau tadi kan siapa saja yang dikenal ya. Sekarang boleh kalian ke sana, keluarkan yang tidak dikenal pun. Yang di dalam hatinya pernah ada iman seberat 1 dinar. Koin dinar. Kemudian mereka keluarkan ya. Allah berfirman lagi, pergi lagi. Keluarkan siapapun yang dari api neraka itu yang dalam hatinya ada seberat 1/2 dinar. Hingga Allah berfirman, keluarkan siapa saja yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun seberat zarrah. Dan zarrah itu biji sawi. Ya, kecil sekali. Maka dikeluarkanlah semuanya. Hadis ini, hadis sahih riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Seperti biasa pelajaran dari hadis. Yang pertama, teman-teman sekalian, bagaimana orang-orang beriman yang sudah masuk ke dalam surga memiliki hak syafaat. Syafaat pertolongan untuk siapapun yang mereka kenal dari ahli neraka. Tetapi yang digarisbawahi di sini itu kalimatnya ya. Jadi setiap mukmin memiliki hak syafaat untuk orang-orang yang dikenal dari api neraka setelah mereka masuk surga. Garis bawahi kalimat setelah masuk surga. Jadi kita bisa menolong saudara kita kalau kita sudah lolos dulu. Dan Allahu a'lam berapa lama mereka disiksa di neraka. Jadi jangan bilang, oh kalau begitu berarti saya masuk neraka nggak apa-apa nanti ditolong juga. Enggak. Masalahnya kita nggak tahu berapa lama dia disiksa. Mungkin 1000 tahun, Allahu a'lam. Baru Allah kasih. Jadi jangan bergantung pada hal yang salah pemahamannya di sini. Ya. Jadilah orang-orang mukmin yang menolong orang lain. Jangan kita ya yang menjadi orang yang ditolong di sini. Kalau bisa jadi muzaki, kenapa jadi mustahik? Kalau bisa menjadi orang ngeluarin zakat, kenapa kita harus jadi penerima zakat? Gitu kan? Kalau kita bisa menjadi orang penolong, kenapa kita harusnya ditolong? Kan gitu. Ya, harusnya kita mencari itu. Makanya kata Nabi SAW, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah misalnya. Kan gitu. Siapa yang lebih dulu datang di saf pertama lebih baik daripada yang datang di saf kedua. Dan begitulah dalam Islam. Ya. Maka di sini perlu digarisbawahi, jadilah penolongnya. Jangan jadi orang yang ditolong. Karena kita tidak tahu berapa lama dibakar di neraka itu. Karena syaratnya sudah masuk ke surga dulu kan di situ. Setelah mereka masuk surga, gitu kan. Yang kedua adalah adanya pembicaraan antara Allah dengan hamba-hambanya di hari kiamat. Jadi kalau di dunia kan kita masih belum bisa berbicara secara langsung. Ya, para nabi-nabi pun masih melalui Jibril alaihissalam, tapi di akhirat berbeda. Kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan kita. Sebagaimana juga hadis Nabi SAW tentang mahsyar. Nanti kalian akan melihat dalam hadis Bukhari Muslim, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti matahari di bulan purnama di malam Lailatul Qadar, gitu kan? Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Itu di mahsyar. Jadi kita sudah berbeda keadaannya. Berarti di akhirat seseorang bisa berbicara dengan Tuhannya, terutama orang-orang beriman. Tentu orang kafir pun ada, tapi orang kafir memohon kepada Allah seperti di kasus mereka teriak-teriak di neraka, tapi Allah tidak kabulkan, gitu kan? Ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis tentunya. Allah akan berbicara dengan orang beriman secara langsung ya. Kemudian yang ketiga adalah besarnya rahmatnya Allah, karena Allah mengabulkan permintaan syafaat orang beriman dan dikeluarkan dari neraka orang yang seperti berat dinar iman dalam hatinya. Dan ini juga tentu menggambarkan kalau iman itu dalam hati. Makanya Nabi SAW menunjuk dadanya
Jantungnya lalu berkata, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kepatuhan dan ketundukan kepada Allah itu di sini. Kepatuhan dan ketundukan pada Allah itu di sini. Jadi di dalam hati seseorang. Ya. Ini juga pelajaran, lalu juga kemahamurannya Allah ya. Sampai Allah bilang setelah dikeluarkan pun, Allah karena sayangnya sama orang-orang beriman, Allah masih bilang lagi, kembali lagi. Kalau tadi orang-orang yang mereka kenal saja. Kemudian, boleh dikeluarkan orang yang tidak dikenal pun. Dalam hatinya walaupun seperti setengah dinar. 1 dinar, setengah dinar, dan bahkan seperti biji sawi. Gitu kan. Pelajaran yang selanjutnya adalah usatul mu'minin atau ahli maksiat dari orang beriman masuk neraka dibersihkan dulu dosanya. Makanya kan tadi perkataan hadis ini orang-orang surga bilang apa? Ya Allah, saudara-saudara kami dulu mereka sholat bersama kami. Dulu mereka puasa bersama kami. Dulu mereka haji bersama kami. Tapi sekarang tidak ada. Engkau masukkan ke dalam neraka. Berarti ada dosa-dosa yang mengalahkan amal soleh mereka itu. Seperti misalnya dia haji, dia sholat, tapi durhaka sama orang tuanya. Masuk neraka. Siksa sama Allah SWT. Misal. Berarti orang-orang beriman, memang ada yang masuk neraka. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka haji. Sampai dosanya dibersihkan oleh Allah. Dan itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang masalah adanya usatul mu'minin. Orang-orang beriman akan ada masuk ke neraka, tapi nanti dikeluarkan. Baik dengan syafaat orang beriman atau memang karena sudah bersih dosa-dosa mereka. Ada hadis lain yang berbunyi teman-teman sekalian. Rasulullah SAW nanti kalau sudah masuk surga bersama orang beriman, lalu Rasulullah berkata SAW, Ya Allah, umatku, umatku. Lalu kata Allah SWT, hai Muhammad, pergilah ke neraka, keluarkan dari umatmu yang memiliki seperti seperti dinar dari keimanan. Maka Nabi SAW pun pergi mengeluarkan mereka. Lalu Nabi SAW masih mengatakan, umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan, pergilah, ambillah seperti setengah dinar, keluarkan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW masih mengatakan, umatku ya Rasul, ya Allah, masih ada orang di neraka nih, masih banyak umat Islam yang masuk neraka. Lalu Nabi SAW disuruh oleh Allah keluarkan walaupun seperti biji sawi dari keimanan, gitu kan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lalu mereka akan dibawa oleh para malaikat menuju ke sebuah sungai di dekat surga, dikenal dengan sungai kehidupan. Lalu dilemparkanlah mereka ke sana. Riwayat lain mengatakan ahli surga akan membersihkan mereka dengan air sungai kehidupan itu. Maka mereka tumbuh kembali dari hangus, dari bolong-bolongnya badannya, luka-luka segala macam. Mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman di aliran air. Bukankah kalian lihat warnanya kuning hijau dan masih lemah? Kuning kehijauan yang masih lemah, begitulah keadaan mereka. Lalu mereka pun mendapatkan julukan Juhannamiyin. Artinya orang yang pernah lewat neraka Jahannam. Gitu kan? Lalu kemudian Allah SWT mengatakan, gantilah gelar mereka dari Juhannamiyin menjadi Utaqa'ur Rahman. Orang-orang yang dibebaskan oleh zat yang maha pemurah, ya, maha pengasih. Seperti itulah. Jadi memang ada proses ini. Ada orang beriman yang masuk ke dalam neraka untuk membersihkan dosanya. Tentu kita harapannya teman-teman jangan, ya, perbanyak taubat dan istighfar, banyak amal soleh, jauhi riya, jangan kena mau dipuji dan pamer, sembunyikan semua amal soleh kita supaya bisa maksimal. Karena juga ada orang hari kiamat masuk surga tanpa hisab walaupun mereka bukan nabi-nabi. Bahkan ada yang bisa memberikan syafaat sangat banyak sebagaimana sabda Nabi SAW, akan ada dari umatku yang bisa memberikan syafaat orang Islam yang lain sejumlah suku Mudhar. Suku Mudhar itu jutaan orang. Suku Mudhar ini salah satu suku induk Arab yang besar. Jutaan orang jumlahnya, gitu kan. Kata Nabi SAW, akan ada umatku nanti karena banyaknya amal solehnya, taatnya kepada Allah, dia bisa menolong sampai seperti suku Mudhar. Ada orang cuma bisa nolong 1 orang, ada yang 2 orang, tergantung dari kuasa Allah yang berikan untuk amal dia yang banyak. Tapi ada orang karena kesolehannya dia bisa selamatkan sampai sekian banyak orang gitu. Sampai sekian banyak orang. Makanya para sahabat juga kalau mereka pergi jihad, mereka saling berwasiat. Nanti kalau saya mati duluan, saya akan berikan kau syafaatku.
Kalau kau mati duluan, maka kau akan berikan aku syafaatmu. Mereka saling mewasiatkan dengan itu. Karena kuatnya keyakinannya berhubungan dengan masalah kehidupan akhirat. Jadi nggak boleh ada keraguan dalam masalah ini. Memang momen hidup kita ya sudah untuk sana. Gitu. Seperti itulah. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.